Halo Taurus, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang hal baik yang akan datang ke kamu di 7 hari ke depan. Apakah itu? Kita akan coba cek ya. Tapi ingat, buat Taurus, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Taurus, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku berharap buat Taurus semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, kita akan cek dulu energi kamu di sini untuk hal baik yang akan segera hadir ke dalam hidup kamu di 7 hari ke depan. Apakah itu? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kita akan coba cek dulu ya, satu persatu apa yang akan terbaca di sini. Oke. Di kartu pertama ini aku melihat ya, di bottom of the deck ada meditasi and contemplate, new moon in Pisces. Jadi, ada beberapa dari kamu di 7 hari ke depan, aku itu pengen merenung ya. Aku itu pengen sendiri. Aku ingin bermeditasi gitu loh. Aku tidak ingin dulu nih di keramaian ya, ada yang begitu. Kenapa? Apa alasan kamu? Kenapa kamu seperti itu? Apa yang membuat kamu lelah di sini? Ya, terkadang ya pastilah ada ya suatu hal yang melelahkan, menjenuhkan, membuat kita sedih, kecewa. Ya, biasanya itu kebanyakan tentang cinta ya. Mungkin saja ya, kamu mungkin lagi berantem sama pasangannya, lalu kamu lagi kayak saling memblokir atau mungkin kayak saling-saling cemburuan begitu ya. Jadi kamu capek karena masalah ini terus saja yang selalu muncul ya, tidak ada yang lain, masalahnya ini aja. Jadi kamu mencoba untuk bermeditasi, kamu untuk merenung ya. Ini hubungan seperti apa yang aku jalani bersama kamu ya. Mungkin saja nantinya setelah merenung, setelah memikirkan ya, kamu akan mendapatkan jawaban. Mendapatkan jawaban ya, eee, ya hubungannya seperti apa yang kamu jalani saat ini atau dia seperti apa sih orangnya gitu ya. Di sini ada fiery climax process, full moon in Aries. Aku melihat ada sebuah hal yang mungkin akan apa ya, akan tercapai di sini di 7 hari ke depan. Apa itu? Mungkin meditasi kamu berhasil, move on kamu berhasil ya. Karena ada energi yang cukup besar di sini yang muncul. Ada energi yang berapi-api, semangat yang berapi-api ya, untuk kamu melakukan segala suatu hal ya, sesuai dengan mimpi dan harapan kamu. Ya, dan kamu tahu nih, mimpi itu memang harus diwujudkan dengan tindakan kita. Bukan hanya dengan menunggu keajaiban, tidak ya. Dan aku juga melihat di sini ada look at the bigger picture. Kamu akan melihat sesuatu gambar yang cukup besar, ya. Full moon in Sagittarius. Jadi, ya, mungkin apa yang kamu lihat di sini? Mungkin dalam mimpi ya. Dalam mimpi kamu melihat, oh, aku pengen punya seseorang yang begini, begitu ya. Ya pastilah pengen tulus ya, pengen baik, pengen tulus, pengen cantik, pengen ganteng ya. Jadi akhirnya mungkin dengan mimpi kamu ada satu hal yang membara dalam diri kamu untuk bisa berbuat sesuatu. Mungkin contohnya mulai mencari nih, kalau kamu laki-laki nih, kamu mulai mencari mungkin di sosial media atau di aplikasi gitu ya. Kamu akan menunjukkan nih siapa kamu sebenarnya. Kalau aku itu layak buat kamu begitu ya. Dan intinya kamu akan menunjukkan ada gairah kamu yang berapi-api untuk bisa mewujudkan mimpi kamu itu. Ya. Oke, jadi mimpi itu memang harus kita wujudkan dengan cara ya melakukan segala sesuatunya gitu loh. Dengan memplaningkan apa nih yang harus aku lakukan ya, sehingga akhirnya semua itu akan terwujud dengan usaha dan perjuangan kita. Oke. Di sini ada a win-win outcome is forecast. Full moon in Libra. Sebuah keseimbangan ini terjadi dalam hidup kamu ya. Ada sebuah keseimbangan ya. Intinya kamu itu akan benar-benar merasa hidup kamu itu begitu berarti ya. Ada hal-hal yang menguntungkan di sini akan kamu dapatkan.
Contoh misalnya, setelah ada perbaikan dalam diri kamu, setelah adanya healing dari diri kamu atau kamu move on dari seseorang ya. Nah, ternyata ada hal baik yang datang, mungkin seseorang yang mungkin lebih baik gitu ya. Atau setelah kamu meninggalkan pekerjaan yang toksik nih, orang-orang yang toksik ternyata datang lagi nih, orang-orang yang mungkin lebih baik lagi. Mungkin ini cara Tuhan ya untuk menuntun kamu kepada jalan yang mungkin benar gitu loh. Ya, kenapa? Karena di sini terjadi karena kebaikan-kebaikan yang sudah kamu lakukan di masa lalu ataupun sampai detik ini. Ya, karena kebaikan itu pasti membawa manfaat buat kita, membawa kebaikan juga buat kita. Walaupun terkadang bukan seseorang yang kita berbuat baik itu yang membalasnya, bukan, tapi mungkin bisa saja dengan cara lain Tuhan membalasnya. Ya, mungkin kamu akan diberikan kesuksesan dalam pekerjaan, dalam karir ya, atau kamu pada akhirnya akan menemukan seseorang yang tepat ya, seseorang yang bisa menghargai kamu, mencintai kamu dengan tulus ya, begitu. Oke, semoga ya. Di sini ada it's time to take action, new moon in Aries. Jadi, nah ini yang aku katakan tadi ya, apa yang saat ini sudah kamu pikirkan atau impikan ataupun kamu hayalkan, mulailah dengan take action-nya. Jangan hanya cuma bermimpi tanpa bertindak ya. Itu tidak akan menjadikan kita apa-apa ya. Jadi intinya kalau kita punya mimpi dulu, kita punya mimpi nih. Dari mimpi itu kita bisa berbuat sesuatu. Oh, aku punya mimpi ini, punya mimpi itu. Aku harus melakukan ini loh. Aku harus melakukan itu. Nah, itu yang harus kamu lakukan di sini. Bukan hanya diam, duduk ya. Jadi semua itu akan datang, enggak. Tapi dengan kita usaha, dengan kita berjuang dan berdoa, maka segala sesuatu itu akan datang kepada kita. Ya. Nah, kita akan coba lihat di sini. Apa yang terbaca? Mungkin saja ya saat kamu melakukan take action, di situ akhirnya banyak orang-orang mulai sadar kalau kamu itu begitu berharga. Ya, semoga kita akan coba lihat hal baik apa lagi yang akan datang ke kamu di 7 hari ke depan. Oke. Ya. Hal baik apa yang akan datang kepada kamu di 7 hari ke depan? Dog far away, a distant friend is thinking of you. Ada nih orang-orang yang memikirkan kamu yang pada awalnya mungkin dia seorang teman ya. Dia seorang teman, tapi dia sering memikirkan kamu ya. Jadi di 7 hari ke depan bisa saja dia itu ingin mengatakan, aku kok sering mikirin kamu ya. Aku kok sering ya mungkin mimpiin kamu juga. Ya, bisa saja itu sebuah cinta atau itu sebuah harapan untuk kamu dengan dia bisa bersama ya. Jangan-jangan kita berjodoh gitu ya. Terkadang kan begitu ya, kalau kita suka mikirin orang dan orang itu juga akan mikirin kita. Karena pasti ada alasannya, kenapa kok aku bisa mikirin dia? Kan ada alasannya gitu loh. Intinya seperti ada ikatan spiritual antara kamu dengan dia ya. Ini ada Jack, like heart, carefree time. Nah, aku melihat kamu itu di 7 hari ke depan akan ya mungkin akan punya waktu yang bebas. Arti kata kamu punya banyak waktu. Mungkin kamu pengen kamu pengen healing ya bisa healing. Kamu pengen bermeditasi ya bisa bermeditasi atau kamu pengen liburan ya kamu bisa liburan. Intinya kamu itu kayak punya waktu yang banyak nantinya di 7 hari ke depan ya. Kamu akan bahagia banget memanfaatkan waktu yang ada itu nantinya. Lebih memanjakan diri kah itu, lebih mencoba untuk mengapresiasi diri kamu sendiri ya dengan cara, "Oh, hari ini aku pengen makan ini, makan itu." Ya udah kamu lakukan ya. Ada take action ya. Nah, itu gunanya ya. Kita punya mimpi, kita bisa buktikan ya kalau kita itu mampu, oke. Dan kamu juga terlihat punya kekuatan. Wow, di sini ada stop. News of a bear or a new business opportunity. Nah, seperti akan ada ya, aku katakan tadi ini ada suatu hal yang baru ya? Oh, bukan ya. Nah, di sini aku melihat ada hal-hal baru yang akan mulai datang kepada kamu. Mungkin pasti baru kah? New beginning ya kamu kah? Ya. Kehidupan baru yang akan muncul di sini. Bisa saja itu tentang peluang dalam bisnis. Bisa saja itu tentang kehidupan pribadi kamu, percintaannya kamu ya. Arti kata ada suatu hal yang baru yang akan datang kepada kamu dan ini akan membawa kebaikan. Mungkinkah ada pekerjaan-pekerjaan yang mulai mencari kamu atau banyak orang-orang yang mungkin join bisnis sama kamu ya, sehingga pada akhirnya kamu akan merasakan ada perbaikan dalam kehidupan kamu selanjutnya, apalagi khususnya dari segi finansial. Oke. Nah, ini yang aku rasakan.
Di sini ada sadness and selffulness, especially is in business ya. Aku melihat ya, kamu akan mendapatkan sebuah tantangan nantinya di bulan ya maksudnya di 7 hari ke depan, bulan ini misalnya ya, kamu akan mendapatkan sebuah tantangan. Tantangan itu apa? Kamu awalnya sih ngerasa aku nggak mampu nih, aku nggak bisa, aku nggak siap gitu loh. Tapi ternyata kamu tidak boleh mundur. Mungkin saja itu adalah peluang yang Tuhan berikan kepada kamu supaya membawa kamu kepada suatu kesuksesan kamu. Ya, begitu. Ini aku lihat intinya kamu jangan mundur. Jika ada suatu hal yang membuat kamu merasa terjebak, kamu jangan menyerah gitu ya. Kamu tetap harus bangkit, harus tunjukkan kalau kamu itu bisa. Ya. Oke. Di sini ada horses tuh. Ada good luck. Kamu akan benar-benar bahagia, meraih kemenangan, meraih keberuntungan ya. Dan ini bahkan kamu tidak akan merasa kayak, oh, kok bisa ya aku seberuntung ini? Terkadang kamu juga mikir, apa yang sudah aku lakukan ya, kok bisa aku seberuntung ini gitu ya. Terkadang kamu nggak sadar kebaikan-kebaikan yang sudah kamu lakukan ya, itu berdampak positif kepada kehidupan kamu. Walaupun mungkin kamu itu berbuat baik kepada si A, nggak harus si A yang mengganti atau membayar perbuatan baik kamu, tapi terkadang mungkin orang lain. Di situ kamu akan merasakan nikmatnya saat kita bisa membantu orang lain berbuat baik. Karena keberuntungan akan berpihak kepada kita. Kamu akan merasa beruntung, kamu akan merasa dimudahkan semua urusan kamu. Oke. Ini ada cat, a two-faced friend. Nah, lagi-lagi ini keluar ya. Ya mungkin di 7 hari ke depan kamu akan menyadari ada teman-teman kamu yang ternyata itu bermuka dua. Yang awalnya kamu anggap dia baik gitu ya, yang awalnya kamu anggap dia itu kayak tulus sama kamu, ternyata enggak. Ternyata dia memanfaatkan kamu. Ya, ada seperti itu, bermuka dua. Ya, jangan sampai ya kita seperti itu. Apalagi terkadang ya, karena kita ngejar ambisi kita merugikan orang lain. Jangan sampai itu terjadi. Oke. Nah, aku berharap ya, beberapa dari kamu, jika kamu menemukan teman-teman ini, boleh kita membatasi diri. Tapi boleh juga kamu berteman sama dia, tapi kamu juga tahu aturan-aturannya. Jangan terlalu dekat atau biasa aja gitu ya. Adik kata tetap lakukan hal yang terbaik buat dia. Ya semoga aja dia bisa sadar. Tapi kalau orang yang tidak sadar-sadar, ya biarkan aja lah. Ada karma yang buruk untuk dia nantinya ya. Oke. Nah ini yang mungkin teman bermuka dua. Kita akan coba lihat dari kata tarot. Apakah yang terbaca di sini? Apakah yang terbaca untuk hal baik yang akan segera kamu miliki di 7 hari ke depan? Apakah itu? Kamu fokuskan seseorang jika ada, karena energinya akan juga bisa kebolak-balik di sini ya. Tapi itu juga bisa vice versa. Oke. Ada Seven of Swords. Untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, ada Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagi, Cancer, Pisces, Scorpio, Cancer, Pisces, Scorpio, Cancer, Pisces, Scorpio. Oke. Jadi di sini aku juga melihat ya, di 7 hari ke depan kamu akan ngerasakan ada orang-orang yang mungkin membohongi kamu. Ada orang-orang di sekeliling kamu yang menyembunyikan sesuatu. Apakah mungkin orang terdekat kamu, orang kepercayaannya kamu, atau pasangan kamu sendiri? Ini aja kamu coba cari tahu dulu. Jangan kamu mempercayai apa yang mungkin kartu ini katakan. Belum tentu nih orang yang kamu anggap tidak baik ternyata dia baik gitu loh. Justru sebaliknya, kamu anggap orang itu baik, ya ternyata tidak baik gitu. Arti kata kita harus mencari bukti kebenarannya apa yang disembunyikan dia di sini. Oke? Apalagi mungkin dia seorang pasangan misalnya, kamu akan bisa sadar, kamu bisa mengetahui kalau pasangan kamu itu lagi menyembunyikan sesuatu dari kamu. Entah apa itu, pasti kamu akan sadari itu. Ya, seperti kayak ada ikatan batin, kotak batin begitu ya. Oke. Nah, di sini ini dia ya. Di sini dia. Oke, jadi seseorang ini nantinya ada menyembunyikan sesuatu, tapi pada akhirnya kamu akan melihat kebenarannya. Oh ternyata dia begini ya, dia begitu ya. Atau mungkin dia orang terdekat kamu sudah mengkhianati kamu, sudah menipu kamu, mungkin dari segi materi ya. Mungkin dia kamu percayakan menjadi mungkin orang yang bisa dipercaya untuk menjaga usaha kamu. Ternyata enggak. Dia mungkin manipulasi kamu. Oke. Di sini ada Six of Wands.
Ada seseorang mungkin ya, ini Aries, Leo, Sagi, seseorang di masa lalu ini akan muncul lagi ke hadapan kamu. Dan seseorang ini mungkin akan bisa membuat kamu bahagia. Mungkin dulunya ada cinta yang tulus dari hati kamu ke dia, tapi mungkin keadaan berkata lain, antara kamu dengan dia akhirnya terpisah. Tapi kalau takdir yang meyakinkan kamu ya, arti kata kamu akan ketemu lagi. Inilah yang dinamakan takdir, oke? Seseorang dari masa lalu ini mungkin akan muncul lagi. Dia seperti ingin membuat komitmen sama kamu atau membuat memories sama kamu, ya to make memories gitu ya. Sehingga akhirnya dia kayak ngerasa ya bisa mengungkapkan isi hatinya ke kamu dengan setulus-tulusnya. Terkadang sulit ya mencari orang seperti itu. Ya di antara 1000 mungkin ada satu. Ya. Eh kebanyakan orang-orang yang jadi sudah masa lalu itu pasti dia sudah nyakitin kita, hianati kita ya. Tapi kali ini orang yang masih ada cinta sama kamu. Ada Six of Cup juga, ini juga merupakan cinta yang mungkin akan terbalaskan ya antara kamu dengan dia. Mungkin dia mencintai kamu, tapi selama ini kamu tidak menjawab cintanya. Tapi namun di 7 hari ke depan kamu akhirnya sadar, oh aku harus menerima dia. Aku suka kok sama dia. Aku nyaman sama dia. Jadi akhirnya kamu bisa menerima dia, ya. Ini ada Eight of Cup. Nah, mungkin saja di antara kamu dengan dia itu punya masa lalu. Punya masa lalu yang mungkin cukup sulit untuk dilupakan. Tapi pada akhirnya di sini, kamu ataupun dia itu udah kayak optimis banget untuk move on. Ya, tidak ada kesempatan kedua di sini. Oke, inilah tentang diri kamu. Apalagi di sini ada kartu The World. The World ini adalah gambaran mungkin sebuah karma. Entah seseorang yang dapatkan atau kamu yang dapatkan. Kalau kamu sih mungkin karma baik ya, karena kamu sudah melakukan hal yang baik. Tapi jika ini tentu seseorang ya, arti kata dia memiliki karma buruknya karena mungkin sudah menyakiti kamu atau sebaliknya lah ya. Kita nggak bisa memahami bahwasanya kartu ini juga menjabarkan sebuah kebenaran enggak gitu loh. Ya, intinya kita bisa ambil pesan positif dari readingan ini. Ya, mungkin saja mengingatkan, "Oh, kamu nggak boleh sombong, kamu nggak boleh angkuh," gitu loh. Kita harus bisa bekerja keras bersama-sama gitu. Oke. Di sini ada King of Cup. Ini menggambarkan kalau kamu itu ternyata terkoneksi dengan seseorang yang mungkin lebih tua dari kamu. Ya. Dan mungkin dia seseorang yang memiliki perasaan yang halus banget gitu ya. Dia memiliki sebuah cinta yang tulus, yang intinya dia itu orang yang benar-benar kayak kalau dia sudah klop sama kamu, udah cocok sama kamu, dia tidak akan berpaling. Itu gambaran dia. Karena dia punya cinta yang cukup besar ke kamu. Ya. Nah, semoga aja di 7 hari ke depan dia akan datang untuk mengungkapin cintanya, menunjukkan rasa sayangnya, mengekspresikan segala yang ada dalam dirinya dia gitu ya. Sehingga bisa kamu yakin bahwasanya orang itu mungkin layak buat kamu. Oke. Nah, jadi buat teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan apa yang terbaca. Semoga bisa membuat kamu terhibur ya dan tercerahkan. Sampai ketemu lagi. Dadah.